Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku. Nah, untuk video kali ini masih sama dengan yang kemarin, yaitu untuk melengkapi tugas dari Bapak Zidni dalam mata kuliah Fikih Muamalah. Tapi dalam video ini kita akan membahas materi yang berbeda, yaitu wakaf. Yang nantinya di dalam video ini akan ada konsep wakaf, dasar hukum wakaf, dan syarat-syarat dalam wakaf. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Sonia Elvi Pramika dengan NIM 222100289 dari Prodi S1 Perbankan Syariah semester 1 Universitas Alma-Ata. Langsung aja kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian wakaf. Jadi, wakaf itu berasal dari bahasa Arab al-wakaf, bentuk masdar dari kata wakafa yakifu wakfan. Kata al-wakaf itu semakna dengan al-habs, bentuk masdar dari habasa yahbisu habsan, artinya menahan. Dalam bahasa Arab, istilah wakaf itu kadang-kadang bermakna objek atau benda yang diwakilkan atau al-mauquf bih, atau dipakai dalam pengertian wakaf sebagai institusi seperti yang dipakai dalam perundang-undangan Mesir. Namun di Indonesia, wakaf itu dapat bermakna objek yang diwakafkan atau institusi. Selanjutnya, menurut istilah, meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf itu adalah menahan zatnya benda dan memanfaatkan hasilnya, atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya. Adapun perbedaan pendapat para ulama fikih dalam mendefinisikan wakaf, itu diakibatkan cara penafsirannya dalam memandang hakikat wakaf. Nah, untuk yang selanjutnya ada dasar hukum wakaf, yang nantinya akan terbagi menjadi dua, dalam Al-Quran dan dalam hadis. Langsung saja, yang pertama terdapat pada Quran Surat Al-Hajj ayat 77 yang memiliki arti, "Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan." Yang selanjutnya ada pada Quran Surat Ali Imran ayat 92 dan memiliki arti, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." Yang kedua ada dasar hukum wakaf dalam hadis. Di sini saya memberi dua contoh. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, sesungguhnya berkata, "Jika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal darinya kecuali tiga, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kepadanya, kepada orang tuanya." Yang kedua ada hadis riwayat Ibnu Umar tentang tanah Khoirbar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anha bahwasanya Umar bin Khattab mendapat bagian sebidang kebun di Khoirbar. Lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk menerima nasihat tentang harta itu. Ia berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya aku telah mendapatkan sebidang tanah di Khoirbar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu. Apa nasihat engkau kepadaku tentang tanah itu?" Rasulullah menjawab, "Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya." Berkata Ibnu Umar, maka Umar bin Khattab mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Ia menyedekahkan hasil harta itu kepada orang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, pada jalan Allah, orang yang terlantar, dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya atau nazir, memakan sebagian harta itu secara patut, atau memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan. Masuk materi yang terakhir, yaitu ada unsur atau syarat wakaf. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut fikih ada 4 macam, yaitu yang pertama, wakif atau orang yang mewakafkan. Kedua, mauquf awali atau pihak yang diserahi wakaf. Yang ketiga, mauquf atau harta yang diwakafkan. Dan yang keempat, sikat atau ikrar atau pernyataan ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan. Mungkin itu saja materi tentang wakaf yang bisa saya terangkan dalam video ini. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.